Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, ada 4 di antaranya adalah bulan haram, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi terpisah, yakni bulan Rajab. Al-ayat qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal tergantung niatnya, kita hanya akan mendapatkan apa yang kita niatkannya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya mengejar dunia atau mengejar perempuan yang diinginkannya, maka hijrahnya hanya akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika syahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini di pekan pertama Sabtu subuh bulan Agustus 2022 sekaligus tahun ulang tahunnya kita semua bangsa Indonesia. Agustus ya Pak ya, hari ulang tahun yang ke 77. Alhamdulillah sudah cukup umur tuh Pak ya, kalau untuk ukuran manusia begitu. Dan juga sekaligus bulan pertama tahun baru Islam 1444 Hijriah. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu muajah silaturahim, nyambung tali kasih di antara kita semua untuk belajar bersama. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala luasnya luar biasa. Satu di antaranya adalah yang dikupas oleh guru kita Ustaz Abdul Somad. Autofokusnya belum di-set. Oke. Dalam judul 37 masalah populer. Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke. Ini memang sengaja kita pilih untuk 2 poin sekaligus. Yang pertama, mengokohkan, menguatkan apa yang sudah biasa kita lakukan. Yang kedua, sekaligus juga menjadi jawaban untuk teman-teman yang menyaksikan atas apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan yang kita sampaikan, dengan pelajaran kita ini, kita semakin terang, jelas, jawab untuk bisa menjawab apa yang kita lakukan benar, bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW, bukan mengada-ada, tidak termasuk bid'ah, dan insya Allah kita lurus istiqamah menjalankan sunnahnya baginda Nabi SAW. Amin rabbal alamin. Baik, ini agak peyang kan, boleh di ini. Pusing nggak Pak? Peyang begini pusing nggak? Apa biar yang lain aja kepalanya gitu? Kurang agak mundur nggak apa-apa, ininya yang ini. Kalau ini digoyang, kan lempeng tuh, enak tuh ya. Oke, mantap. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebelum kita masuk materi pagi hari ini, kemarin kita baru saja masuk materi pembuka. Ustaz Abdul Somad menyitir satu fakta di lapangan bahwa ternyata ada di tengah masyarakat keluarga bisa pecah belah justru ketika ada orang tua yang meninggal dunia, anak-anaknya beda paham, selisih paham tentang bagaimana cara penanganannya, begitu ya. Ada yang menggunakan talqin, ada yang tidak gitu. Ada yang azan di kuburnya, ada yang tidak gitu, berantem sampai kemudian mengancam-ancam keluarga yang lain, siapa yang melakukan itu dan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu, kemarin sudah dijelaskan bahwa ternyata seluruh ulama salafus sholih ternyata mengakui adanya talqin di atas kubur jenazah sesaat setelah dimakamkan ya, setelah dimakamkan. Baik, kupasannya agak panjang. Poinnya adalah bahkan termasuk ulama yang dianggap sebagai ulama yang menjadi tokoh mereka seperti Ibnu Taimiyah ternyata membenarkan talqin mayit itu di atas kubur jenazah setelah selesai.
Satu hadis yang saya tambahkan kemarin adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita di samping laqinu mautakum juga ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa Nabi merintahkan kita untuk memohonkan ampun kepada jenazah yang baru dimakamkan. Istaghfiru li akhikum fa innahu yus'al. Kata Nabi, mintakan ampunan untuk saudaramu karena saat ini sebentar lagi dia akan ditanya. Nah, perintah umum mintakan ampunan ini kan berarti mendoakan almarhum almarhumah yang baru saja dikuburkan. Nah, adapun teknisnya, caranya ini kan masih sifatnya umum. Selama kata perintah ini tidak ada takhsis, maka dia tetap pada keumumannya. Kaedahnya kalau ada perintah umum tidak ada pengkhususan setelahnya, berarti kaedah itu berlaku universal. Bagaimana caranya? Bolehkah berdua doanya? Bolehkah bertiga? Terserah. Istaghfiru kata perintahnya untuk jamak. Mintakan ampunan kepada saudara kalian sebab saat ini dia akan ditanya. Lalu itu juga kemudian difahami dari kata mautakum, laqinu mautakum, talqinkan orang yang meninggal di antara kalian. Itu juga universal, maknanya makna-makna umum. Karenanya maka mohonkan ampunannya, mentalkinkan jenazahnya bukan saja pada saat dimakamkan, tapi juga bisa kemudian sampai ke rumahnya, sampai sekian hari setelahnya dan seterusnya. Ini penjelasan ulama tentang hadis yang disitir berkenaan dengan talqin sebagai kasus pertama yang beliau buka. Bapak dan Ibu rahimakumullah, metode yang beliau sampaikan adalah beliau tidak menggunakan pendapat pribadi tapi mengutip sumber rujukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Al-Qur'an terlebih dahulu pastinya, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti dengan pendapat ulama tentang hal itu. Ada banyak pendapat yang sudah diungkapkan, contohnya ini. Mudah-mudahan masih kelihatan walaupun sepintas. Poin-poinnya ini yang disampaikan kemarin. Masalahnya populer, memang biasa ada di tengah masyarakat, selalu hangat begitu. Ini masalah-masalah yang sengaja dikupas. Kemudian yang kedua ada menggunakan dalil. Aduh, habis baterainya. Menggunakan dalil sebentar, ada nggak ya? Baterainya kecil A3. Oke, mudah-mudahan cukup. Siap, sebentar. Ya, sama matinya. Bagaimana? Bisa? Alhamdulillah. Siap. Batu yang paling kuat itu batu akik. 70 tahun masih hidup. Iya, baik. Yang kedua adalah ini ya, disusun berdasarkan dalil, kemudian pendapat ulama yang mu'tabar. Tidak banyak memberikan komentar, tapi dengan itu kemudian bisa diambil kesimpulan. Yang ketiga, pendapat para ulama yang saya tuliskan lengkap dengan teks aslinya agar kemudian bisa dirujuk kepada kitab aslinya. Yang keempat, buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, perlu kritik. Mungkin ada yang perlu kita lengkapi gitu ya. Yang kelima, tidak menggiring pembacanya kepada mazhab tertentu, yang diharapkan semakin terbuka kita wawasannya ya. Jadi jangan sampai gontok-gontokan antar umat memperlemah kita begitu, sehingga kemudian kita tidak punya kekuatan untuk membangun kekuatan di dalam internal muslim sendiri, apalagi kemudian menghadapi serangan dari luar. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang kembali disampaikan. Hari ini saya mohon maaf terlebih dahulu, barangkali nanti saya tidak sampai waktu syuruk, jam 6 selesai begitu karena ada acara di tempat lain bersama rombongan ibu-ibu. Ada akekahan tapi bawa rombongan jamaah ibu-ibu dari Majelis Taklim untuk bawa rebana gitu Pak. Iya. Ya. Ikut boleh Pak. Ya Pak, ya jam sekarang syuruknya lewat dari jam 6 sekian menit, 65 menit. 2 menit, sementara masih ada 10 menit lagi sebelum waktu sholat, waktu halal sholat begitu. Karenanya saya mohon izin nanti tidak sampai dengan sholat syuruk berjamaah bersama. Baik, Bapak rahimakumullah. Sebelum mulai lagi, 2 poin sekalian.
Ini sekali mendayung sampan kira-kira 2-3 pulau terlampaui. Satu poin ini mukaddimahnya. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, hari ini kita berada di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Hadirin, kalau kita cermati, kalau kita gali sejarahnya kembali, ini juga sekaligus contoh nyata betapa umat Islam tidak boleh alergi dengan yang baru-baru. Ya Pak ya, selama bukan urusan ibadah mahdhah, yang baru nggak masalah kita kuasai. Mohon maaf, ada ibu-ibu di belakang nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Udah diintip duluan yang itu. Song ya, oke. Baik. Iya. Di zaman Nabi apakah sudah ada tahun Hijriah, Pak? Belum ada ya, kita sudah baca sejarahnya ya. Zaman Nabi belum ada tahun Islam. Nabi menggunakan penanggalan jahiliyah, Pak. Tanggalnya ada, bulannya ada. Nabi lahir 12 bulan Rabiul Awal, tahun berapa? Tahun gajah tuh kan, belum penyebutan nama angka tahun. Karena memang belum ada zaman Nabi, belum ada penyebutan angka tahunnya. Yang diingat adalah momentumnya. Bapak dulu lahir tahun berapa ya? Waduh, zaman melondole ya. Ya, zaman Jepun, Nippon, nah gitu kan. Yang dilihat momentumnya. Oh, zaman Abraha gitu, nanti apa tentara gajah menyerang Ka'bah. Itu yang dilihat ada momentum, belum ada tahun. Lalu tahun itu kapan? Tahun Hijriah itu siapa yang buat? Sejarahnya Khalifah Umar bin Khattab. Apakah di awal? Tidak, di tengah. Abu Bakar As-Siddiq menggantikan baginda Nabi sebagai khalifah 2 tahun saja, Umar bin Khattab 10 tahun. Di tengah pemerintahannya ini kemudian ada Abu Musa Al-Asy'ari ngirim surat kepada Umar bin Khattab. Abu Musa Al-Asy'ari itu adalah gubernur Basrah dan Kufah, kira-kira Jakarta Surabayanya orang Irak zaman dulu. Bapak dan Ibu, Abu Musa ini menarik karena sekaligus juga bukti betapa Nabi itu cinta keindahan. Abu Musa Al-Asy'ari adalah satu di antara sahabat Nabi yang paling sering diminta oleh Nabi untuk membacakan Al-Quran di hadapannya. Pak, zaman sekarang ini aneh, banyak orang Islam yang nggak paham tentang agamanya, barangkali kurang dalam ilmunya begitu, bahkan membid'ahkan MTQ, musabaqah tilawatil Quran, tidak ada di zaman Nabi. Iyalah, itu yang namanya bayati, sobah, nahawan, rosdi, harka, nggak ada zaman Nabi. Lalu karenanya kemudian semua nagom haram gitu, nggak ada zaman Nabi, bid'ah semua. Dia nggak baca sejarah, nggak baca hadis. Nabi SAW itu sering dibacakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Nabi, Abu Musa, engkau ini diberi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, utita bimizmarin min mazamiri Daud. Kamu diberi satu serulingnya Nabi Daud. Bapak, Nabi Daud itu satu di antara nabi yang paling indah bacaannya, paling indah suaranya. Karena disebut seruling bahasanya ya. Kitabnya namanya Mazmur, seruling. Bapak dan Ibu tahu, kata Nabi, engkau diberi keistimewaan, indah suaramu, bacakan Al-Quran kepadaku. Kata Abu Musa, nggak enak lah ya Rasul, Al-Quran turun kepadamu sementara ya kan engkau lebih paham tentang isinya, bagaimana mungkin? Nggak apa-apa. Nabi kalau dibacakan oleh Abu Musa merebes, Pak. Ya, merebes air matanya begitu sampai terenyuh ya. Berarti bagus banget ya. Kalau begitu indah bacaan Al-Quran itu sudah ada zaman Nabi. Ada riwayat menyebutkan Nabi ketika kekuasaan Islam sudah mulai melebar, kemudian Nabi diminta untuk mengirimkan para sahabat untuk membimbing umat di banyak pelosok begitu. Nabi bahkan menyeleksi para muadzin. Pernah dengar, Pak? Pernah satu saat Nabi menyeleksi 9 orang muadzin, dipilih untuk dikirim ke satu tempat tertentu. Bab azan ini kan ajakan ya kan. Kalau ajakannya datar lempeng aja gimana orang tertarik? Ya kan, kalau di sini azannya udah bagus aja masih banyak orang yang belum tertarik. Apalagi kalau lempeng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Pak.
Jadi untuk azan saja Nabi seleksi, apalagi untuk imam sholat. Ya, karenanya dalam silsilah urutan imam sholat al-ahaqqu bil imamah itu adalah yang pertama aqra'ukum li kitabillah, yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, yang paling fasih, paling banyak hafalannya, apalagi ditambah dengan paling bagus nadanya. Walaupun ada profesor doktor, Pak, kalau bacaannya nggak bagus, maaf, yang diutamakan juga yang aqra'ukum, yang paling baik bacaannya. Segitunya loh, Pak. Nah, satu ya itu Abu Musa al-Asy'ari. Perawakannya kecil dan Abu Musa, tapi Abu Musa lah orang yang berhasil membunuh Abu Jahal. Halo, pernah baca riwayatnya, Pak? Saya cerita dulu banyak ya. Pernah baca riwayatnya? Abu Jahal ketika turunnya ketika Nabi berdakwah secara terbuka di Bukit Sofa. Setelah turunnya ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan apa yang diperintahkan, berpalinglah dari orang musyrik. Nabi kemudian berdakwah secara terbuka. 3 tahun pertama underground, Pak. Nabi berdakwah secara tertutup begitu kan. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu dulu. Maka yang disampaikan adalah istrinya Khadijah, kemudian Ali, sepupunya, ada teman-teman dekatnya dalam bisnis Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, yang dekat-dekat. Nah 3 tahun baru kemudian ada perintah untuk dakwah secara terbuka. Saat itu kemudian di Bukit Sofa Nabi berdakwah secara terbuka, mengajak semua kaumnya Quraisy, suku besarnya begitu, di bawahnya ada bani-bani. Baru kemudian penentangan itu nyata. Yang paling awal, yang paling menentang adalah pamannya sendiri, Abu Lahab, yang justru adalah besannya sendiri. Sebab Abu Lahab adalah besan dari 2 orang anak Nabi sekaligus. Abu Lahab punya anak Utbah dan Utaibah, dinikahkan dengan 2 orang anak perempuannya Nabi SAW, yakni Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Itu Abu Lahab. Masya Allah sangat dekat sebelumnya, tapi karena Nabi kemudian menyatakan risalahnya, kemudian Abu Lahab orang yang paling pertama menentang. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Bapak rahimakumullah, satu di antara konco-konconya Abu Lahab adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan nama asli, Pak. Kalau sudah ada Abu itu kunyah namanya, julukan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, itu berarti kunyah. Nama aslinya siapa? Amr bin Hisham al-Mahzumi. Dia baninya Bani Mahzum. Quraisy juga, tapi ya, Bapak tahu Amr bin Hisham al-Mahzumi ini? Iya, sebelumnya saat muda dapat julukan Abul Hakam. Namanya siapa, Pak? Abul Hakam. Bapaknya orang-orang cerdas, bapaknya orang-orang yang bijaksana. Apa sebab? Sebab Abul Hakam alias Amr bin Hisham al-Mahzumi ini bisa masuk Dewan Konstituan, anggota DPR MPR di usia 30, Pak. Halo? Padahal kebanyakan anggota dewan tentu usianya sudah lanjut. Kayak kita mungkin di atas 40 tahun baru bisa masuk Dewan Konstituan. Tapi karena Amr bin Hisham al-Mahzumi ini cerdasnya luar biasa, dia bisa masuk ke Dewan Konstituannya Quraisy saat itu di usia 30-an tahun. Karenanya disebut julukannya Abul Hakam, bapaknya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak. Cuma ketika kemudian dia mengetahui kebenaran Islam, tapi tidak mau menerima juga, maka kemudian Abul Hakam diberi julukan oleh Rasulullah Abu Jahal, bapaknya orang-orang bodoh. Sebab orang yang menerima, yang tahu kebenaran itu benar, tapi tidak mau mengikutinya, itu alangkah jahilnya. Ya Pak ya. Tahu dari mana bahwa Abu Hakam itu mengetahui kebenaran Nabi? Sering ngintip. Abu Jahal tuh sering ngintip. Ya, dekat-dekat rumahnya Nabi untuk mendengarkan ajarannya Nabi, mendengarkan Al-Qur'an. Dia tahu ini benar. Apa sih ininya? Tauhid, mengesahkan Allah. Iya benar, memang Tuhan kami Allah. Surah apa lagi? Bakti sama orang tua, baik sama tetangga. Benar semua. Tapi nggak mau beriman. Makanya disebut sebagai Abu Jahal. Ya Pak. Abu Jahal luar biasa penentangannya, Pak. Paling kuat penentangannya. Abu Jahal orang-orang di belakang adalah orang yang menggerakkan perang pertama, perang besar pertama, yakni perang Badar. Halo. Sebelum perang Badar, setelah dakwah terbuka, Bapak Ibu, Abu Jahal pernah ngancam Nabi. Halo, adanya di surah Al-Alaq. Al-Alaq itu Iqra sampai dengan 5 ayat pertama itu turun pada saat kenabian.
Ayat ke-6 dan selanjutnya turunnya jauh, 3 tahun setelahnya. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Hati-hati, jangan begitu. Banyak manusia yang togho, melampaui batas, meluap-luap, meledak-ledak, melampaui yang seharusnya, begitu. Congkak, angkuh dan sombong gitu. Apa itu ar-ra'ahu istaghna? Ketika dia melihat dirinya punya kelebihan, kemampuan, kekuasaan, kekayaan. Siapa yang dimaksud? Abu Jahal. Ara'aita in kana gimana? Ara'aita gimana tuh, Pak? Ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang orang untuk sholat? Siapa yang melarang? Abu Jahal. Abu Jahal katakan, Muhammad, kalau aku lihat lagi engkau sujud di hadapan Ka'bah ini, sholat depan Ka'bah, akan aku injak lehermu. Itu namanya Abu Jahal. Diancam Nabi di tahun ketiga. Bapak dan Ibu, apakah setelah itu Nabi tidak lagi sholat di depan Ka'bah? Sholat. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menjadi saksi. Sekali waktu saya sholat bersama dengan Nabi, Abu Jahal, mana Muhammad, mana Muhammad? Padahal Nabinya ada di sampingnya. Demikian aja dengan Arwa bin Harb. Siapa itu? Istrinya Abu Lahab. Namanya, julukannya Ummu Jamil, ibunya orang-orang cantik. Cantik banget mukanya, cuma maaf bejat banget hatinya. Ummu Jamil sama, sering mengancam Nabi, mana Muhammad, mana Muhammad? Kata Abu Bakar, padahal Nabi Muhammad ada di samping saya. Ini luar biasa mukjizat Allah, Pak. Hai, Nabi sakti, Pak. Nggak dilihat sama musuh-musuhnya. Bapak Ibu rahmatullah, ketika Nabi hijrah juga sama kan? Nggak ada yang lihat gitu. Padahal dikepung oleh sebegitu banyak manusia, anak-anak muda. Bapak Ibu rahmatullah, Abu Jahal adalah orang yang mempersiapkan pengepungan di saat Nabi mau hijrah. Ini hubungannya dengan hijrahnya. Quraisy setelah Nabi berdakwah terbuka, kemudian ingin membunuh Nabi. Cuma mereka takut kalau membunuh satu-satu nanti berhadapan dengan Bani Hashim, dengan keluarga besarnya Nabi. Maka kemudian Abu Jahal, ini orang yang cerdas, memberi ide. Kalau kita mau bunuh Nabi, caranya jangan sendiri-sendiri. Yuk kumpulkan anak-anak muda di setiap bani kita ini, kumpulkan jadi satu, kemudian kepung rumah Nabi, bunuh rame-rame. Bani Hashim tidak bisa balas dendam, karena yang dihadapi terlalu banyak begitu. Itu yang punya ide gagasan adalah siapa tadi, Pak? Abu Jahal. Abu Jahal yang pernah mengancam Nabi ini nanti di saat perang Badar, setelah hijrah Nabi SAW tahun kedua, perang Badar justru adalah orang yang diinjak-injak lehernya. Abu Jahal dilukai oleh 2 orang pemuda militan dari Madinah yang luar biasa perjuangannya, kakak dan adik, usianya masih 15, 16, 17 tahun begitu. Menerobos pertahanan, menerobos barikade berlapisnya para tentara Abu Jahal ya. Abu Jahal sebagai tokoh tentu saja dilapisi oleh kekuatan yang luar biasa. Diterobos oleh 2 anak muda ini, kemudian Abu Jahal berhasil dilukai 2 pahanya oleh 2 orang anak muda ini, meskipun pada akhirnya 2 orang anak muda ini syahid di perang Badar. Nah, tapi kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari kemudian secepat kilat mengambil pedangnya dan menebas lehernya Abu Jahal. Padahal anak ini Abu Musa al-Asy'ari perawakannya kecil, Pak. Bukan orang yang gagah perkasa gitu, tapi alhamdulillah beliau yang berhasil. Lalu kemudian kepalanya Abu Jahal dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini dia orang yang pernah mengancam akan menginjak lehermu. Hari ini kami injak-injak lehernya gitu. Bapak, ini sekilas tentang Abu Musa al-Asy'ari. Adalah orang yang berhasil membunuh Abu Jahal di perang Badar. Nah, beliau punya jasa besar. Maka ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemudian beliau ditempatkan sebagai gubernur di Basrah. Aslinya orang Yaman nih, Abu Musa al-Asy'ari ini. Kayak dongeng Pak ya. Nyaman kalau begini. Abu Musa al-Asy'ari mengirim surat, ya khalifah, saya pegang 2 surat. Saya tidak tahu yang mana duluan. Sebab ada tanggalnya, ada bulannya, tapi tidak ada nomor tahun. Tanggal 1 Muharram, kalau tahunnya sama tentu lebih awal daripada 1 Safar. Tapi kalau tidak ada tahunnya, belum tentu. Ya kan? Bisa jadi Safarnya tahun kemarin, Muharramnya tahun ini. Ya kan?
Maka kemudian itu menjadi trigger, Pak. Umar bin Khattab kemudian mengundang para sahabat terdekat, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair dan yang lain untuk diskusi bagaimana ini. Apa yang dijadikan patokan sebagai awal tahunnya Islam, tonggak awalnya. Satu katakan, Khalifah, kita bikin kalau mau kita buat tahun Islam, maka kita merujuk kepada baginda Nabi. Sebab Islam ini dibawa oleh Nabi, kelahirannya Nabi pantas menjadi tahunnya Islam, awal tahunnya Islam. Lalu yang kedua bilang, Nabi saat lahir belum jadi Nabi, maka yang tepat adalah tahun diangkatnya Nabi menjadi Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu tahun tahunnya Islam. Sayyidina Ali kemudian yang terakhir bicara, Khalifah, menurut saya kalau kita jadikan tahun kelahirannya Nabi sebagai tahunnya umat Islam, bahaya. Apa sebab? Sudah kejadian. Isa al-Masih itu disebut tahunnya Masehi karena merujuk kepada kelahirannya Nabi Isa. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian generasi setelah kita nanti 325 Masehi di Konsili Nicea atau Nicea, saya nggak tahu bacanya bagaimana. Kemudian Nabi Isa didaulat menjadi Tuhan. Karena dikultuskan sedemikian rupa, diagungkan berlebihan, akhirnya kemudian 325 tahun setelahnya didaulat menjadi Tuhan. Kata Sayyidina Ali, bahaya, nanti umat Islam bisa mengikuti ini. Satu. Yang kedua, kalau Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dijadikan sebagai patokan awal tahun, maka saya juga tidak merasa nyaman dengan itu. Apa sebab? Fakta sejarah menyebutkan 13 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, umat Islam tertindas. Di Makkah diinjak-injak, dipinggirkan dari peradaban, gak punya kekuatan apapun, politik, sosial, ekonomi, apalagi. Bapak dan Ibu, karenanya kata Sayyidina Ali, kalau kita mau buat satu tahun untuk Islam, maka yang paling pas momentumnya adalah tahun hijrahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah. Sebab hijrah Nabi itu adalah titik balik perjuangan Nabi. 13 tahun di Makkah habis-habisan, Pak. Dalam kurun waktu 8 tahun saja Nabi di Madinah mampu mengokohkan kekuatan Islam luar biasa sampai bisa kembali ke Makkah untuk menundukkannya, Futuh Makkah tahun ke-8 Hijriah. Hijrah ini punya nilai kejuangan, nilai perjuangan yang luar biasa. Maka kata Sayyidina Ali, kalau umat Islam mengambil momentum hijrah itu sebagai tahun pertamanya umat Islam, ini pesan universal. Ini adalah motivasi yang sangat kuat untuk umat Islam untuk menjadi pejuang sepanjang hidupnya. Orang Makkah hijrah ke Madinah luar biasa, 500-an kilo jaraknya. Jauhnya Pak ya, meninggalkan semua harta bendanya, meninggalkan apa yang dimilikinya, begitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita hubungkan dengan Al-Qur'an, benar, banyak sekali kata-kata hijrah itu didampingi dengan iman dan jihad. Satu di antaranya At-Taubah surah 9 ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman, berhijrah dan berjihad fisabilillah dengan harta maupun jiwanya itu agung tinggi derajat insya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang yang akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan. Itu sudah faktual. Nabi hijrah 8 tahun, alhamdulillah kemudian meraih kemenangan yang gilang gemilang. Sampai dengan Nabi meninggal tidak tersisa Arab kecuali sudah masuk Islam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, barangkali kalau kita introspeksi masing-masing diri kita masing-masing ini, banyak di antara kita adalah pendatang dari Jawa, Sumatera, Madura gitu, Kalimantan, dari jauh-jauh gitu ya, Pak. Itu bagian dari hijrah. Ya, hijrah fisik ya, hijrah yang zahiri gitu. Hijrah dari kampung halaman ke sini, kemudian di sini apa kita diam? Tidak, berjuang. Dulu bagaimana bisa ceritanya punya rumah kita nggak kebayang. DP-nya ngutang sana ngutang sini, cicilannya kontang-panting pokoknya. Tapi setelah kita lakukan itu sekarang 30-40 tahun, Masya Allah, ternyata benar janji Allah. Sekarang wa ulaika humul faizun, Bapak Ibu sudah menjadi orang-orang yang sukses semua. Rumahnya sudah mekar ke samping, naik ke atas gitu ya. Anak-anak bisa kuliah sampai perguruan tinggi, punya kendaraan segalanya. Suksesnya ada kelihatan. Baik, Bapak rahimakumullah, jadi hijrah ini pantas dijadikan momentum untuk umat Islam menjadi supporter umat Islam terbesar oleh agamanya dengan hanya menyebut tahunnya saja. Bapak rahimakumullah, yang kita ingin hubungkan ke sini adalah kalau begitu kita tahu bahwa sejarahnya ternyata
hijrah itu, tahun Islam itu adalah baru, di masa Nabi tidak ada. Clear Pak ya? Sementara ibadah kita itu terkait dengan penanggalan Hijriyah. 1 Ramadan Hijriyah, kan? 1 Syawal Hijriyah, 10 Zulhijjah Hijriyah. Kalau kita selalu menyatakan semua yang baru tolak, yang tidak ada di zaman Nabi tolak, terus Bapak mau pakai penanggalan mana untuk menentukan Ramadan? Kan terkait ibadah Pak ya kan? Mau penanggalan yang mana yang kita mau pakai untuk 1 Syawal atau 10 Zulhijjah, 9 Arafah misalnya. Ternyata tidak semua yang baru kemudian otomatis ya. Ini prolognya panjang tapi membuka wawasan tentang seluruh apa yang disampaikan nanti pada akhirnya. Oh, ternyata yang enggak antipati dengan yang baru ya. Baju baru alhamdulillah, rumah baru alhamdulillah, mobil baru alhamdulillah, istri baik. Udah saya tanya di belakang ada ibu-ibu apa enggak gitu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kita mulai hari ini dengan masalah yang paling awal, masalah ikhtilaf dan mazhab. Panjang uraiannya, tapi kita akan bedah satu persatu sedikit demi sedikit, Pak ya, pelan-pelan saja. Ikhtilaf dan mazhab. Kita mulai dari yang pertama dulu, khilaf dan ikhtilaf. Mengetahui makna khilaf dan ikhtilaf, ini contohnya khalaftuhu mukhalafatan wa khilafan. Agak kecil, kurang gede. Oke. Waqtalafu idza dhahaba kullu wahid ila khilafi ma dhahaba ilaihi al-akhar. Nah, kata ikhtilaf, khalaf ini sebagian, saya ambil poinnya saja, sebagian menyatakan ini sama, persis gitu. Artinya adalah beda. Pokoknya asal ada perbedaan, disitulah adalah berarti khilaf atau ikhtilaf. Sebutannya khilaf atau ikhtilaf. Hal perbedaannya pakai iyah di belakangnya, nisbah khilafiyah. Hal-hal yang terkait dengan perbedaan-perbedaan, begitu ya. Nah, isinya intinya adalah khilaf maupun ikhtilaf adalah adanya perbedaan. Tapi ada juga yang membedakan, Pak. Ikhtilaf dan ikhtilaf ada bedanya. Apa katanya? Ikhtilaf perbedaan dengan dalil. Kalau kita berbeda pendapat, masing-masing punya argumen, punya dasar, punya dalil, itu namanya ikhtilaf. Adapun khilaf kalau perbedaan tapi nggak pakai dalil. Pokoknya gitu ya. Yang sama-sama ngotot tapi tidak punya dalil, itu katanya namanya khilaf. Wallahu alam, yang pasti intinya perbedaan. Jadi kalau Bapak debat kusir gitu, masing-masing nggak punya dalil, namanya khilaf. Itu sebab maka kemudian terjadi khilaf. Berantem gitu kan, karena debatnya kan tanpa dalil ya, debat kusir gitu tanpa dalil, maka jadinya kemudian khilaf. Nauzubillah, jangan sampai ya. Baik, Bapak rahimakumullah. Apakah ikhtilaf khilaf itu ada di masa Nabi, sudah ada di zaman Nabi, atau barang baru? Bapak dan Ibu, nanti kita bedah satu persatu. Nabi ternyata mengajarkan perbedaan. Nabi mengajarkan perbedaan. Contoh misalnya yang sering saya sampaikan adalah Nabi SAW mengajarkan bacaan, gerakan, sholat beda-beda. Ya kan? Yang paling kita ingat antara lain misalnya tentang kalau sholat misalnya ya, dari mulai mengangkat tangan. Ada hazwa mangkibai, sejajar dengan bahunya gitu. Ada yang tahta uzunai, di bawah telinganya begitu. Lah, memahami memahami hadis seperti ini kemudian ulama beda pendapat. Kalau sejajar dengan bahu berarti ada juga yang di sini, ya kan? Kan semua sejajar dengan bahu kan, coba kan gitu. Nah, kalau di bawah uzunai berarti mengangkatnya bagian mananya, atasnya atau tengah atau bawahnya. Itu kan menjadi persoalan kan gitu. Oke, tapi beda pendapat itu sudah ada berarti di zaman Nabi. Mungkin dalam kondisi kedinginan, mungkin kita tidak terlalu besar itunya ya. Biasa saja sebenarnya. Begitu juga turunnya, ya Pak. Turunnya juga beda-beda kan gitu. Ada yang tayamun. Itu tayamun Pak, mendahulukan yang kanan. Kita ngelihatnya kayak main-main, padahal enggak, ini mendahulukan yang kanan, tapi kan kanan harus di atas, jadi diputar begini gitu.
Sekali doang, nggak 3 kali. Itu tayamum. Mendahulukan yang kanan. Ada dalilnya ternyata, Pak. Nah, kalau kita kan karena tahu kiri di bawah, kanan di atas, maka kemudian kiri duluan. Bahkan nggak tayamun ini namanya, kan? Turunnya kiri duluan kan berarti, nggak mendahulukan yang kanan. Gitu. Ayo, yang bener yang mana dong? Oke, sedekapnya di mana? Ini juga kan ada yang fauqa sadri, di atas dadanya. Dada tuh mana? Ini. Di atas dada di mana? Ini. Itu gara-gara beda memahami kata fauqa. Padahal fauqa itu bahasa Inggrisnya above. Beda sama ala. Kalau ala bahasa Inggrisnya on. The book is on the table. Buku ada di atas meja. Nempel nggak? Nempel. Kalau nggak nempel, pakai on atau apa? Above. The lamp above us, gitu ya, di atas kita. Bahasa Arab juga sama, Pak. Ala itu digunakan untuk nempel. Iya. Alkitab alal maktab. Bukunya ada di atas meja nempel. Kalau nggak nempel, fauqo. Al-misbah fauqona. Sekarang kalau kita terjemahkan secara harfiah, Pak, bahasa Arabnya ya. Misalnya, Nabi kemudian meletakkan kedua tangannya di atas, pakai bahasa Arabnya, Pak. Fauqo sadri. Ini dada, nempel nggak? Enggak, berarti gini dong. Halo, Pak? Ini contoh konkret. Ya, harusnya kan fauqo, berarti fauqo sadri di atas, nggak nempel dong. Kalau nempel ala. Oke. Jadi kalau begitu kita nggak boleh memahami hadis, memahami teks Arab itu hanya terjemahnya ansih itu, terjemah doang, enggak, harus dihubungkan dengan perilaku para sahabat bagaimana, ya. Ya, karena melihat beliau adalah yang melihat langsung bagaimana gerakan Nabi gitu. Jangan dipahami secara tekstual murni, nanti bahaya. Fauqa sadri, di atas dadanya, ini dada, di atasnya begini. Repot urusan. Maka semua imam mazhab beda-beda kemudian mengambil kesimpulan. Ada di atas, betul di atas dada seperti ini, ada yang di bawah seperti di pusar begitu. Imam Ahmad bin Hanbal di bawah malah. Terserah, orang kita lurus aja juga sah kok gitu. Bapak rahmatullah, ini ikhtilaf. Sudah ada ke zaman Nabi, sudah. Memang Nabi mengajarkan cara dan gerakan maupun bacaan yang berbeda. Kalau bacaan yang paling gampang diingat adalah bacaan doa iftitah. Nabi ternyata mengajarkan bukan 1, bukan 2, sampai 12 macam bacaan doa iftitah. Terekam di misalnya kitab Shalah Nabi ya, Sifatus Shalatin Nabi min takbir ila taslim ka'annaka tara, karyanya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang menjadi rujukan utama Salafi begitu. Saya baca pernah tuntas, Pak, dengan ibu-ibu di Jamaah Majelis Ta'lim Al-Hikmah Rini Jaya. Panjang 12 macam, semuanya benar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoaya, bagus. Allahu akbar kabir alhamdulillah katsir wa subhanallah berkata benar. Ini wajah tuh dan seterusnya juga bagus, benar. Enggak usah saling menyalahkan. Nah, karena memang perbedaan itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang contoh dalam memahami nas, bagaimana perbedaan itu dimungkinkan ya. Memahami nas misalnya wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Secara harfiah usaplah kepalamu. Ini dalam konteks wudu ya, dalam konteks wudu. Kalau wajah faghsilu wujuhakum, lalu wa aydiyakum, basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu. Kalau ini jidat atau paling awalnya rambut, imsahu wamsahu, usap. Bukan disuruh basuh, bukan guyur gitu, enggak. Usap. Gimana cara ngusapnya? Ini beda-beda nih. Perintahnya jelas, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Bagaimana cara mengusapnya? Ini. Riwayatnya dari Imam Muslim, sahih kualitasnya. Rasulullah SAW beliau berwudu mengusap ubun-ubunnya, mengusap bagian atas sorban dan bagian atas kedua sepatu khufnya. Kalau khufnya kita lewatkan dulu, ada satu kali Nabi mengusap ubun-ubunnya. Ubun-ubun itu muqaddamur ra's, ya, bagian depan kepala, ya kan? Mengusap ubun-ubunnya. Sampai ke belakang enggak? Ini satu hadis. Oke. Tapi sekali waktu ketika Nabi pakai imamah, pakai sorban, udang-udang begitu, enggak dibuka ubun-ubunnya, enggak, tapi di atas udang-udangnya. Itu benar enggak? Benar. Nabi mencontohkan itu. Kita kupas satu-satu. Ini contoh yang lain.
Satu riwayat dari Imam Muslim. Riwayat yang lain Imam Abu Dawud. Di atas kepalanya ada sorban buatan Qatar. Rasulullah masukkan tangannya dari bawah sorbannya. Beliau mengusap bagian depan kepalanya, beliau tidak melepas sorbannya. Oke, jadi imamahnya diangkat, kemudian diselisihkan. Satu, kondisinya tidak pakai imamah, yang diusap bagian depan kepala atau ubun-ubun. Yang kedua pakai imamah, diselisipkan di bawahnya. Yang ketiga di atasnya. 3. Berikutnya hadis lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah menjalankan kedua telapak tangannya ke depan dan ke belakang. Beliau awali dari bagian depan kepalanya hingga ke dua telapak tangannya ke tengkuknya, kemudian dia kembalikan lagi ke tempat semula. Ini riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Sahih. Tanpa imamah, Nabi kemudian usap kepalanya itu dari depan seperti ini. Setelah dapat air, kemudian sampai ke belakang sampai tengkuknya. Habis tengkuknya kemudian dibalikin lagi ke atas. Benar nggak itu? Benar, ada riwayatnya. Bahkan ada nanti ditemukan lagi riwayat yang lain. Setelah itu kemudian Nabi mengusap kedua telinganya dalam satu sapuan air. Oke, airnya satu gitu dari depan sampai ke belakang, jempol kan nggak kena nih. Ke atas lagi, jempolnya kemudian dijadikan untuk mengusap. Ini juga benar. Sudah berapa macam, Pak? 1, 2, 3 di atas imamah, 4, 5. Udah 5 macam ya? Oke. Berikutnya. Nah, 5 ada yang 5 macam. Itu cara Nabi mengusap kepala. Hari ini banyak orang yang menganggap salah semua yang berbeda dengan dirinya. Repot ini urusan. Ya, Pak. Padahal Nabi mencontohkan banyak cara untuk ibadah. Untuk wudu, mengusap kepalanya ternyata banyak modelnya. Nah, karena sumber riwayatnya banyak, maka kemudian para ulama mazhab juga berbeda-beda mengambil kesimpulan. Imam mazhab Hanafi wajib mengusap 1/4 kepala sebanyak 1 kali seukuran ubun-ubun di atas 2 daun telinga, bukan mengusap ujung rambut yang dikepang atau diikat. Kalau rambut bapak panjang begitu nggak cukup pakai ininya aja, tidak. Tapi 1/4 kepala. Apa biru usikum itu? Bagian dari ro'asnya adalah bagi beliau, bagi Imam Hanafi adalah 1/4-nya. Oke. Sebentar, apalagi? Tidak boleh diambil dari air bekas basuhan pada anggota wudu yang lain. Misalnya air yang manis dari pipi diusapkan ke kepala, ini tidak sah. Menurut Imam Abu Hanifah harus air yang baru gitu, bukan bekas yang lain. Oke. 1/4, minimal 1/4. Kalau saya kira genggaman tangan kita cukup 1/4 ya. Gitu. Ini Imam Abu Hanifah. Dalilnya apa? Mesti mengikuti makna mengusap menurut uruf. Kebiasaan menurut uruf mengusap itu ya sekedar nggak mungkin mengusap gini. Atau mengusap cuma gitu doang gitu. Nah, namanya mengusap tentu apalagi disebut ubun-ubun tadi ya nabinya. Makna ba pada huruf biru usikum itu menempel. Menurut kaidah jika huruf ba masuk pada kata yusap maka maknanya mesti menempelkan seluruh alat yang mengusap. Jadi bukan hanya pakai gayung gitu, enggak, tapi menempelkan tangannya. Itu menurut Abu Hanifah. Yang jika seluruh telapak tangan diusap kepala, maka bagian kepala yang terkena usapan adalah 1/4 bagian kepala. Itu argumentasi Imam Abu Hanifah gitu. Kalau segenggaman ini kita tempelkan ke kepala, ya kurang lebih 1/4-nya. Baik. Lalu berikutnya hadis yang menjelaskan ayat ini, saya melihat Rasulullah mengusap bagian kepalanya, ia tidak melakukan kepalanya, yang menjelaskan ayat yang bersifat mujmal, global, umum. Ubun-ubun atau bagian depan kepala itu 1/4 ukuran kepala, karena ubun bagian depan kepala. Ini menurut pandangan Imam Abu Hanifah. 1/4 kepala pokoknya, gitu ya, bagian depannya. Bagaimana mazhab Imam Malik? Ternyata beda agak. Wajib mengusap seluruh kepala. Nah, siap. Orang yang mengusap kepala tidak mesti melepas ikatan rambutnya dan tidak mesti mengusap rambut yang terurai dari kepala. Tidak sah jika hanya mengusap rambut yang terurai dari kepala. Sah jika mengusap rambut yang tidak turun dari tempat yang diwajibkan untuk diusap. Jika rambut tidak ada, maka yang diusap adalah kulit kepala. Karena kulit kepala itulah bagian permukaan kepala yang bagi orang yang tidak memiliki rambut. Cukup diusap 1 kali, tidak dianjurkan mengusap kepala dan telinga beberapa kali usapan. Kalau kita 3 kali, Imam Malik cukup sekali tapi seluruh kepala. Berarti hadis yang beliau pakai adalah hadis Imam Bukhari Muslim yang terakhir tadi. Sampai ke belakang. Bagaimana Imam Malik bin Anas mengambil kesimpulan itu? 1, huruf ba mengandung makna menempelkan alat kepada yang diusap. Jam sama,
menempelkan tangan ke seluruh kepala. Seakan-akan Allah berfirman, tempelkanlah usapan air ke kepala kamu. Wamsahu biru'usikum tadi, Imam Malik memahaminya karena bi itu menempel, maka semua kepala harus kena. Gitu. Berikutnya hadis riwayat Imam Abdullah bin Zaid. Sungguhnya Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan dua tangannya, yang disebut kedua tangan ini bagian depan dan belakang, mulai dari kepala kemudian menjalankan dan seterusnya. Ini hadis seperti Imam Bukhari Muslim tadi gitu. Ya, ini Imam Malik bin Anas. Coba kita ambil empat-empatnya, Pak. Imam mazhab berikutnya Imam Hambali. Seperti Imam mazhab Maliki dengan sedikit perbedaan. Wajib mengupas seluruh kepala hanya bagi laki-laki saja. Sedangkan bagi perempuan cukup mengusap kepala bagian depan saja, karena Aisyah mengusap bagian depan kepalanya. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Berikutnya wajib mengusap dua daun telinga, bagian luar dan bagian dalam daun telinga, karena kedua daun telinga itu bagian dari kepala. Jadi bagi Imam Ahmad bin Hanbal, telinga ini bagian dari kepala, maka harus dibasuh. Kalau yang kita praktekkan, telinga adalah sunnah, bukan wajib gitu. Benar bagian dari kepala, tapi berbeda dengan ar-ra's gitu, dengan rambut. Baik. Ini mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i bagaimana? Mengusap bagian kepala, boleh membasuh kepala karena membasuh itu berarti usapan dan lebih dari sekedar usapan. Boleh hanya sekedar meletakkan tangan di atas kepala tanpa menjalankan tangan tersebut di atas kepala. Karena tujuan mengusap kepala telah tercapai dengan sampainya air membasahi kepala. Kalau bagi Imam Syafi'i relatif lebih simpel ya, lebih sederhana begitu. Yang penting air sampai ke kepala, sebagian enggak masalah gitu. Hadisnya dari mana? Dalam Sahih Bukhari Muslim, sungguh mengusap ubun-ubunnya dan bagian atas sorbannya. Kan ada hadis yang seperti ini kan. Tidak seluruh kepala harus dibasuh semua gitu. Kemudian jika huruf ba masuk ke dalam kata jamak plural, maka menunjukkan makna sebagian. Ini ada landasan ada kaidah lughawiyahnya Pak, kaidah kebahasaannya. Kan wamsahu biru'usikum, usaplah dengan kepala-kepala kalian. Secara harfiah begitu bunyinya. Usaplah kepala-kepala kalian. Bi-nya masuk kepada ru'us. Ru'us itu jamak dari ra'sun. Kalau setelah bi itu jamak, maka berarti yang wajib dibasuh hanya sebagian, bukan keseluruhan. Ini kaidah kebahasaan yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka maknanya usapkan sebagian kepala kamu saja. Mengusap sedikit sudah cukup, karena sedikit itu sama dengan banyak, sama-sama mengandung makna mengusap. Ini dari mana beliau mengambil 17 Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuhu Syekh Wahbah Zuhaili halaman sekian. Juz sekian. Baik. Itu contoh kasus betapa perbedaan itu Nabi pernah contohkan dan kemudian para ulama, para imam mazhab mengambil kesimpulan yang berbeda-beda dengan mengambil hadis yang lebih kuat menurut mereka gitu. Ada Imam Malik bin Anas yang mengharuskan keseluruhan kepala. Ada Imam Abu Hanifah seperempat kepala, ada Imam Ahmad bin Hanbal yang seperti Imam Malik tapi tidak mengharuskannya untuk perempuan. Ada Imam Syafi'i yang lebih longgar begitu, bahkan 3 helai rambut cukup gitu ya, sampai segitunya. Nanti dibedah oleh mazhab Syafi'i, oleh Imam Ar-Rafi'i, oleh Imam An-Nawawi gitu, lebih detail lagi. Berapa ukurannya? Haruskah seperempat? Haruskah berapa persen gitu? Itu akan dibedah lebih banyak. Nanti ketemunya dengan ru'us itu jamak itu cukup 3. 3 itu sudah masuk kriteria jamak, ya Pak. Dalam bahasa Arab kriteria jamak itu minimal 3. Kalau 2 baru isnain belum bisa jamak. Ya Pak. Belum disebut sebagai jamak. 3 lebih, berarti 3 helai rambut cukup. Nah, ini kesimpulan secara lughawiyah. Tentu lebih sempurna, lebih baik. Yang pasti kita hari ini tahu bahwa ternyata perbedaan itu memang sudah ada di zaman Nabi dan Nabi contohkan, maka kita harus legowo, terbuka lapang dada dengan perbedaan. Yang manapun yang dipakai, hadis Nabi juga semua begitu baik untuk kita laksanakan. Jangan saling mengejek, saling menyalahkan hanya gara-gara beda hadis yang menjadi rujukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak rahimakumullah, saya agak menahan suara sedikit karena memang masih recovery. Panjang hampir 1 bulan Pak, tertarik gara-gara kemarin saat hajian itu banyak sekali manggung gitu. Habis suaranya gitu, maka sekarang saya tahan-tahan sedikit, mohon maaf kalau agak lembut gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang hari ini kita sama-sama pelajari tentang
makna hijrah sampai dengan sedikit kutipan tentang khilaf dan ikhtilaf. Mudah-mudahan jelas Pak ya, sehingga kemudian ke depan kita akan melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, bukan permusuhan perpecahan. Ya, jadikan perbedaan itu sebagai kekayaan, bukan sebagai akar perpecahan permusuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Maksud hati ingin disambung, apa daya waktunya putus. Saya mohon izin segera untuk bisa berangkat mendampingi ibu-ibu, ya Pak Bu ya. Nah, kalau di sini garing soalnya, laki semua. Nanti ketemu dengan ibu. Terima kasih, banyak kekurangan di sana sini, mohon minta maaf yang selapang-lapangnya. Kalau ya dikoreksi mohon dibukakan, maaf sekaligus mohon koreksinya Pak. Kalau ada kesalahannya nggak apa-apa, ditegur saja, terbuka juga nggak apa-apa. Saya open mind insyaallah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kita sempurnakan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya pertemuan depan ya kalau ada